Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa dan perbincangan masih kita lanjutkan dan sudah bergabung bersama kami ada Bang Adi Prayitno selaku pengamat politik. Selamat malam Bang Adi. Selamat malam. Dan tersambung juga via sambungan telepon ada Bang Deddy Kurniasyah selaku Direktur Eksekutif IPO. Selamat malam Bang Deddy. Halo, selamat malam. Oke, kita ke Bang Adi terlebih dahulu ya. Bang Adi, ini kan beredar kabar isu reshuffle nih pada kabinet Jokowi periode kedua ini. Ini tanggapannya seperti apa nih? Saya melihat indikasi adanya reshuffle itu dua hal. Pertama soal berkoalisinya PAN yang beberapa waktu yang lalu sudah dideklarasikan. Betul. Yang kedua statementnya Jokowi Mania yang kemudian menyebut akan ada sejumlah menteri yang bakal diganti oleh Jokowi dalam waktu dekat. Saya menjadikan dua indikasi ini sebagai tanda-tanda alam untuk segera dilakukan reshuffle. Karena satu, logika koalisi PAN itu tentu harus mendapatkan jatah menteri. Belum ada sejarahnya koalisi itu tidak mendapatkan menteri apapun seperti PAN sekarang ya. Yang kedua soal Joman, saya kira Joman ini adalah kelompok relawan yang melihat persoalan politik dari dekat siapa yang memang layak diganti, kapan harus dilakukan oleh Presiden untuk mengakselerasi supaya kerja-kerja politiknya itu tercapai untuk di periode yang kedua ini. Ini yang kemudian menurut saya dalam waktu dekat Presiden tentu akan segera melakukan reshuffle. Tentu sebagai upaya untuk meninggalkan legacy karena kalau dihitung dalam jumlah tahun ini kan kurang lebih sekitar 2 tahun 6 bulan bagi Jokowi sebenarnya untuk mewujudkan semua visi, misi, dan cita-cita politiknya. Betul. Nawacita jilid kedua untuk bisa diselesaikan. Karena kalau tidak ada reshuffle di tahun ini misalnya, tentu menjadi pertaruhan bagi Jokowi, semua visi dan programnya itu tidak akan maksimal. Karena di 2022 yang akan datang ini sudah masuk tahun politik sebenarnya, di mana tahapan pemilu sudah mulai dilakukan untuk 2024. Misalnya soal verifikasi partai politik, pendaftaran administrasi, dan lain-lain. Di mana semua partai sibuk, mungkin juga menteri-menteri yang saat ini menjadi pembantunya Presiden juga akan tersedot energinya untuk ngurusin pemilu, tidak fokus terhadap kinerja. Karenanya saya menduga dalam waktu dekat akan terjadi reshuffle ya, untuk mempercepat semua proses supaya mimpi besar Presiden itu bisa terwujud. Terutama misalnya soal pindah ibu kota, recovery ekonomi, ataupun misalnya mempercepat bagaimana penanganan pandemi ini bisa selaras dengan kehidupan politik yang lainnya. Saya kira itu ya variabel-variabel yang bisa dijelaskan. Oke, lantas untuk Bang Deddy tanggapannya menurut Anda seperti apa Bang? Iya, saya kira ini kan sesuatu yang tidak dapat dihindari bahwa reshuffle itu adalah keharusan karena adanya formasi baru di koalisi pemerintah dengan masuknya PAN. Ya. PAN juga tidak mungkin berkoalisi kalau tidak berada di struktural. Karena mau menyatakan mereka sebagai bagian dari pemerintah tetapi hanya di parlemen juga itu sebuah sesuatu yang tidak fair begitu ya dalam sistem politik kita. Nah, rasa-rasanya PAN tentu akan menempatkan satu posisi strategis bagi PAN dan kemudian Presiden Joko Widodo juga mau tidak mau harus melakukan perombakan. Perombakan itu saya kira akan bicara pada dua hal. Apakah kemudian formasi baru itu diambil dari posisi kader partai politik yang sudah ada di mitra koalisi sebelumnya atau menyasar kelompok profesional non kader partai politik. Kalau sasarannya adalah harus mengurangi porsi mitra koalisi sebelumnya, saya kira ada parpol yang besar kemungkinan akan dihindari. Salah satunya adalah PDIP. Kemudian yang kedua mungkin adalah Golkar. Dua partai ini saya kira sudah menjadi pakem, artinya tidak akan bisa diganggu-gugat karena mereka adalah dominator dari mitra koalisi. Tetapi peluang reshuffle itu mengarah pada kelompok profesional cukup terbuka lebar sekali. Semisal adalah bidang ekonomi dan juga bidang sumber daya manusia. Dua kelompok kementerian ini saya kira punya peluang besar untuk kemudian masuk nama salah satu dari kader terbaik dari PAN. Tetapi apakah waktunya itu dalam waktu dekat atau mungkin masih ada beberapa waktu lagi untuk melakukan diskusi? Saya harapannya melihat geliat dari Presiden Joko Widodo besar kemungkinan dalam waktu yang dekat. Kenapa? Karena tentu diskusi-diskusi reshuffle itu meskipun Presiden punya hak prerogatif, punya hak penuh, tetapi tetap saja keputusan reshuffle itu akan dititik beratkan pada diskusi-diskusi dari mitra koalisi. Dan pertemuan di istana saya kira tentu salah
satunya akan membahas soal formasi baru di kabinet Presiden Joko Widodo sekarang, saya kira. Oke, Bang Deddy, berarti untuk menteri-menteri yang profesional ini memang ada kans kemungkinan akan di-reshuffle. Lantas kalau misalkan dari PAN-nya sendiri, kira-kira tokoh yang bisa dibilang yang nantinya akan mereka usungkan ataupun yang memang kompatibel, itu siapa Bang, menurut Bang Deddy? Ya, saya lihat tentu ada dua penjelasan. Yang pertama, PAN semestinya akan memilih kelompok atau memilih kader yang saat ini tidak berada di parlemen atau sekurang-kurangnya mereka bukan dari pengurus harian. Tidak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum maupun sekjen misalnya Pak Edi. Artinya kader paling berpeluang di PAN adalah kelompok di luar struktur partai politik harian. Misalnya ada Didi Rahbini atau bahkan mungkin Sutrisno Bakhir. Dua nama ini saya kira mumpuni dan juga punya basis popularitas yang cukup kuat sekaligus kapasitas kepemimpinan yang juga cukup baik. Artinya popularitas mereka dalam hal kepemimpinan apalagi masuk dalam kabinet itu sangat mapan bagi PAN. Saya rasa itu. Kalau berdasarkan hasil surveinya IPO mengenai kinerja menteri ini seperti apa Bang? Nah ini mungkin menarik ya, artinya kalau betul Presiden mendengar hasil studi-studi lebih lanjut, tentu mestinya mereka akan ditempatkan pada pos-pos yang kinerjanya atau performansinya kurang baik. Di IPO secara konsisten sejak 100 hari kabinet didirikan oleh Presiden Joko Widodo, kementerian yang paling menonjol dan diharapkan sekali untuk reshuffle adalah misalnya Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, termasuk juga Kementerian Sosial juga masuk kategori, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini adalah Nadiem Makarim, termasuk juga Pak Muhadjir Effendi juga termasuk banyak diharapkan untuk reshuffle. Dengan kondisi itu saya kira banyak peluang-peluang bagi PAN yang bisa masuk dan tanpa mengganggu kelompok yang saya sebutkan tadi yang paling aman, yaitu Golkar maupun PDIP. Nadiem Makarim profesional, Muhadjir juga masuk kategori profesional misalnya. Dan lebih banyak memang di kelompok ekonomi dan juga kelompok sumber daya manusia. Oke, berarti kurang lebih ada 4 unsur yang bisa dikategorikan ini bisa di-reshuffle seperti itu ya, karena kinerjanya bisa dibilang kurang kurang muncul ke permukaan seperti itu ya. Kita ke Bang Adi. Kita bisa lihat jejak PAN selama ini, termasuk juga Zulkifli sebagai menteri di kabinet yang lalu, tokoh-tokoh PAN akan lebih banyak. Baik. Kita langsung ke Bang Adi. Bang Adi, tanggapannya Bang, boleh Bang? Di besar, saya kira akan sangat cocok sekali di Kementerian Bidang Ekonomi, memperkuat Erlangga Hartarto begitu. Siapa yang mesti bicara, Arlista? Bang Adi silakan. Tadi suaranya terputus-putus Bang Deddy. Bang Adi boleh Bang tanggapannya? Kalau saya sih meyakini soal reshuffle itu tidak ada yang haram hukumnya. Mau partai, mau profesional, kalau Presiden berkehendak semuanya selesai. Kita pernah melihat dalam sebuah sejarah di negara ini, ketika Jokowi jadi presiden banyak juga tuh kader partai yang di-reshuffle. Prinsipnya satu, tidak mengurangi jatah menteri dari partai koalisi. Itu prinsipnya. Kalau misalnya PDIP hari ini itu dapat 3, kalaupun toh mau ada reshuffle pada kader mereka, jangan dikurangi 3 menterinya, mungkin diletakkan di posisi yang lainnya. Begitupun kader Golkar, Nasdem, PKB, P3 dan seterusnya. Nah, yang haram itu adalah mengurangi jatah politik dari partai. Orang selalu mengatakan bahwa jatah profesional itu kemudian akan di-reshuffle. Kok saya justru agak sebaliknya. Profesional itu justru banyak diandalkan juga oleh Jokowi. Ada misalnya Kementerian Infrastruktur, itu saya yakin tidak mungkin diganti sampai kapanpun. Karena itu memang andalan yang cukup signifikan ya, yang menjadi legacy di mana Jokowi itu dinilai sebagai orang yang mampu menyambungkan Indonesia bagian timur dengan bagian barat. Kan begitu. Jadi sebenarnya kalau reshuffle itu tidak ada yang haram hukumnya, siapapun berlaku. Yang menjadi teka-teki ini kan soal bagaimana selera politik Pak Jokowi. Jokowi ini kan merupakan presiden yang agak susah untuk ditebak suasana hatinya. Selalu keluar dari vakum-vakum dan kebiasaan. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita dikejutkan tiba-tiba PAN masuk koalisi tanpa dapat menteri apapun. Pada saat yang bersamaan misalnya tiba-tiba Jokowi mengumpulkan semua partner ketua umum partai koalisi untuk minta masukan terkait kebangsaan kita. Ini kan yang kemudian saya menduga bahwa di periode kedua pemerintahannya Jokowi pasti punya preferensi politik sendiri yang kemudian untuk memutuskannya itu butuh
suntikan-suntikan yang didatangkan dari partai koalisi itu. Itu yang kemudian saya baca soal Alista. Nah, dan yang paling penting sebenarnya bagi saya adalah soal reshuffle ini bukan hanya soal kapasitas, kompetensi, bukan hanya soal kinerja, tapi ada faktor politik yang sebenarnya menjadi pertimbangan penting. Tentu dengan komposisi baru misalnya adanya PAN, ataupun ketika ada pergantian kementerian, Jokowi tidak mau ada kegaduhan di tengah pandemi yang telah membuat morat-marit kehidupan kebangsaan kita. Karena ekonomi bisa terganggu, stabilitas politik bisa tersendat gitu ya. Begitupun dengan disharmonisasi yang kemungkinan akan muncul di antara partai-partai koalisi pemerintah. Karena partai-partai ini sudah mulai sibuk untuk memikirkan nasib mereka sendiri di 2024. Karenanya di tengah isu reshuffle itu tentu ini merupakan kawin silang antara kepentingan profesionalitas kinerja, antara kepentingan untuk mendongkrak semua visi misi bisa diwujudkan dengan cepat, tentu dengan alasan politik. Jokowi tentu berkepentingan bahwa partai-partai politiknya saat ini yang ada di koalisi ini tidak ingin satu, tidak harmonis. Yang kedua tentu Jokowi kemudian terhindar dari apa yang disebut dengan kutukan periode kedua, akan muncul kelompok-kelompok kritis yang akan yang berasal dari koalisi partai Jokowi sendiri. Itu yang sebenarnya ingin dihindari. Karena bisa saja dengan masuknya PAN ini terjadi disharmonisasi. Karena saya juga yakin bahwa tidak semua partai itu happy dan welcome terhadap PAN ketika menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Ini yang saya kira sedang diperhitungkan betul oleh Presiden. Di tengah kepentingan untuk mengakselerasi semua mimpi-mimpi politiknya, stabilitas dan backup politik itu menjadi penting juga diperhitungkan, tentu untuk menyelamatkan kepemimpinan Jokowi hingga 2024 dengan stabilitas yang bisa dikendalikan. Baik, sekarang kita ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini dikhawatirkan ada disharmonisasi nih tadi kata Bang Adi. Kalau misalkan dari Bang Adi sendiri, apakah memungkinkan dengan adanya reshuffle pada September ataupun Oktober nanti ini justru kinerja-kinerja dari para menterinya ini justru semakin meningkat karena seperti dikatakan sebelumnya ini 2022 ini merupakan tahun politik di mana para menteri ini bisa dikatakan nantinya akan sibuk sendiri seperti itu. Gimana Bang? Ya, itulah kenapa saya kemudian tadi menyebut nama Didi Rahbini dan juga Sutrisno Bahir ini sebagai bentuk antisipasi bahwa siapapun nanti yang ditunjuk PAN bukan ketua umum dan juga bukan sekjen. Artinya Zulkifli Hasan tetap saja bisa fokus pada konsolidasi partai politik, bisa melakukan kerja-kerja politik di daerah, di dapil begitu. Tetapi menteri dari kader PAN juga bisa fokus menangani kementerian dalam hal ini sebagai pejabat publik. Kalau dikatakan terjadi disharmoni, saya kira itu sesuatu yang niscaya, artinya tidak bisa dihindari. Karena tahun 2023 tentu akan terjadi yang namanya gelombang kontestasi yang sangat kentara sekali. Saya kira di setiap periode akan selalu begitu, bahwa siapapun yang berada di kabinet dan mereka punya afiliasi politik dengan parpol, maka tentu akan mengupayakan supaya partainya mendapatkan panggung sekaligus mendapatkan dukungan-dukungan dari kinerja-kinerja pejabat publiknya itu tadi. Tetapi yang menjadi catatan saya kira, idealnya kan tentu Presiden Jokowi akan melihat dua hal. Satu, menjaga stabilitas politik terhadap mitra koalisi. Yang kedua, mempertahankan performansi kinerja di akhir-akhir jabatan periode kedua ini. Dan kalau melihat dengan kondisi itu, saya kira tentu harus diprioritaskan terkait dengan kinerja. Urusan soal dampak politis, sesuatu yang pasti terjadi tidak perlu lagi dipikirkan oleh Presiden. Tetapi terkait dengan performa, ini yang harus betul-betul dipikirkan. Kalau analisa saya terkait dengan kinerja, saya kira tentu akan terjadi dua hal. Yang pertama misalnya, kita sedang menghadapi pandemi. Pilihannya kan sederhana, menempatkan kementerian baru, menempatkan menteri baru di pos kementerian yang sudah ada yang berkaitan dengan proses atau hasil dari penanganan pandemi. Karena kalau mau ditempatkan di penanganan pandemi kan kita tidak punya kementerian yang secara otomatis atau secara fokus khusus menangani pandemi. Bahkan Kementerian Kesehatan sekalipun tidak bisa kita sebut sebagai satu-satunya menteri yang menangani pandemi. Semuanya akan berfokus pada persoalan bagaimana kemudian pemulihan ekonomi, bagaimana kemudian tata kelola negara tetap berjalan. Dan kalau itu yang dipikirkan, tentu dua tadi menurut saya paling ideal, yaitu berada di Kementerian Ekonomi, sekaligus berada di Kementerian Sumber Daya Manusia tadi itu. Tentu di ekonomi meskipun koordinator ekonominya sendiri juga sekaligus merangkap koordinator penanganan pandemi, tentu kan faktanya kita sampai sekarang belum bisa juga disebut merdeka dari pandemi, artinya dari dampak krisis ekonominya kan kira-kira begitu.
Baik, baik terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Bang Deddy Kurniasyah, Direktur Ya, Eksekutif terima IPO. kasih banyak, sama-sama. Iya, selamat malam Bang Deddy. Selamat malam. Ya pemirsa, perbincangan akan kami lanjutkan pada segmen ketiga di Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.